Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cindy Cantika dengan NIM belakang 102 dan rekan saya Kiki Rizky Amelia dengan NIM belakang 103 akan melakukan presentasi mengenai hasil kinerja kami tentang pengamatan pemasaran sosial yang berjudul penyalahgunaan minuman keras di kalangan remaja. Yang pertama ada masalah atau perilaku negatif yang ditemukannya, di mana masalahnya itu penyalahgunaan minuman keras di kalangan remaja. Penyebab perilakunya individu. Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh kurangnya penertiban dan pengawasan yang baik dari pihak yang berwenang terhadap arus pemasukan, pemasaran minuman keras maupun terhadap masyarakat pemakaiannya. Kondisi ini juga disebabkan oleh faktor lingkungan, yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan juga depresi yang dialami pelaku, di mana pelakunya itu remaja di daerah Cibeber yang berlokasi tepatnya di Jalan Ibu Ganira, RT 5 RW 2, Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi. Di sini sampel yang diteliti yaitu sebanyak 25 orang remaja di daerah Cibeber, Cimahi. Selanjutnya ada operasionalisasi variabelnya, di mana variabel pertama yaitu tentang pengetahuan dengan definisi menurut Mubarak tahun 2011, yaitu pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya dengan indikator sebanyak 6, yaitu yang pertama ada kemampuan mengetahui dampak minuman-minuman keras dengan pertanyaan pada kuesionernya, yaitu saya mengetahui dampak dari minum minuman keras. Yang kedua ada kemampuan mengetahui bahwa minuman keras mengandung alkohol dengan pertanyaan saya mengetahui bahwa minuman keras mengandung alkohol. Yang ketiga ada kemampuan mengetahui bahwa minuman keras mengandung zat adiktif dengan pertanyaan, saya mengetahui bahwa minuman keras mengandung zat adiktif. Yang keempat, kemampuan mengetahui bahwa minuman keras dapat mengganggu kesehatan tubuh dengan pertanyaan, saya mengetahui bahwa minum minuman keras dapat menyebabkan gangguan kesehatan tubuh. Yang kelima, kemampuan mengetahui minuman keras adalah perilaku buruk dengan pertanyaan, saya mengetahui bahwa minum minuman keras adalah perilaku yang buruk. Dan yang terakhir, kemampuan mengetahui bahwa mabuk itu dilarang agama ataupun hukum. Dengan pertanyaan, saya mengetahui bahwa minum minuman keras dilarang oleh agama ataupun hukum. Selanjutnya di sini ada variabel kepercayaan dengan definisi menurut Rempel, Holmes, dan Zana tahun 1985, yaitu kepercayaan merupakan rasa percaya diri seseorang yang akan ditemukan berdasarkan hasrat dari orang lain daripada kekuatan dirinya sendiri. Dengan indikator sebanyak 2. Yang pertama ada kepercayaan bahwa minuman keras beresiko mematikan. Dengan kuesioner, saya percaya bahwa minuman keras dapat menyebabkan resiko kematian. Dan yang kedua, kepercayaan terhadap minuman keras menyebabkan tindakan kriminal. Dengan pertanyaan, saya percaya bahwa minum minuman keras dapat menyebabkan terjadinya tindakan kriminal. Lalu di sini ada variabel perilaku. Perilaku menurut Skinner merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus yang dibedakan menjadi 2, yaitu perilaku tertutup apabila respon tersebut terjadi dalam diri sendiri dan sulit diamati dari luar atau orang asing yang disebut dengan pengetahuan knowledge dan sikap atau attitude dengan indikator sebanyak 5. Yang pertama ada frekuensi minum minuman keras dalam seminggu dengan kuesioner. Saya minum minuman keras lebih dari 3 kali dalam seminggu. Lalu ada indikator kedua, lamanya mengkonsumsi minum minuman keras dengan pertanyaan, saya mengkonsumsi minuman keras lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, kecanduan dalam mengkonsumsi minuman keras. Dengan pertanyaan, saya adalah pecandu minum minuman keras. Yang keempat, terjadinya perselisihan antar pemabuk. Dengan pertanyaan, minum minuman keras dapat menyebabkan perselisihan antar peminum. Dan yang terakhir adalah minuman keras dapat membahayakan dalam berkendara. Dengan pertanyaan, minum minuman keras dapat membahayakan saya saat berkendara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kiki.
Selanjutnya ada variabel kompetensi, di mana definisinya menurut Wibowo tahun 2007 menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Ada 3 indikator. Yang pertama, peran orang tua dalam mendidik. Dalam pertanyaan, orang tua saya mendidik saya untuk menghindari pergaulan yang tidak sehat. Indikator kedua, peran orang tua dalam mengawasi. Dengan pertanyaan, orang tua saya selalu mengawasi saya dalam pergaulan. Dan yang terakhir, indikator kemudahan mengakses minuman keras. Dengan pertanyaan, akses minuman keras sangat mudah didapatkan sehingga saya tertarik untuk mabok. Selanjutnya ada variabel kendala. Kendala adalah halangan, rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Di sini ada 2 indikator. Yang pertama, kendala untuk berhenti minuman keras. Dengan pertanyaan, saya tidak bisa menghindar dari minuman keras dalam sehari. Yang kedua, ajakan teman dalam mengkonsumsi minuman keras. Dengan pertanyaan, saya hanya mengkonsumsi minuman keras ketika diajak oleh teman. Ada ajakan dari teman. Berarti di sini ada hasil analisis deskriptif responden perilaku mabuk. Berdasarkan hasil deskriptif statistik sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertama, responden memiliki pengetahuan tinggi terkait dampak-dampak dari minuman keras dengan rata-rata sebesar 22,40. Kedua, responden memiliki kepercayaan tinggi dampak-dampak dari minuman keras dengan rata-rata sebesar 8,40. Ketiga, responden memiliki perilaku yang tinggi terkait minuman-minuman keras dengan rata-rata sebesar 15,96. Yang keempat, responden memiliki kompetensi terkait pencegahan minuman keras dengan rata-rata sebesar 18,04. Dan yang terakhir, responden memiliki kendala tinggi terkait berhenti minuman keras dengan rata-rata sebesar 8,4. Selanjutnya ada manfaat fungsional dan emosional. Manfaat fungsional yang pertama, melindungi remaja dari bahayanya minuman-minuman keras. Yang kedua, terhindar dari ancaman penyakit sebab minuman keras lainnya berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, terhindar dari dosa dan perbuatan tercela seperti perselisihan dan tindakan kriminal sebab minuman keras dapat memicu perbuatan buruk. Dan yang terakhir, terhindar dari resikonya kecelakaan akibat minum minuman keras. Selanjutnya ada manfaat emosional. Yang pertama, pikiran lebih jernih. Yang kedua, waktu tidur lebih baik dan teratur. Ketiga, sehat secara pikiran dan emosional. Keempat, dapat mengisi waktu dengan kegiatan positif. Dan terakhir, dapat memperbaiki hubungan dengan orang-orang sekitar. Selanjutnya ada biaya moneter dan non-moneter. Biaya moneter ada 3. Yang pertama, biaya pembuatan iklan di media sosial. Yang kedua, biaya pembuatan spanduk. Dan yang terakhir, biaya pembuatan poster. Selanjutnya ada biaya non-moneter. Yang pertama ada tenaga, melakukan persiapan untuk acara penyuluhan. Yang kedua, biaya waktu, yaitu mengatur jadwal penyuluhan. Yang terakhir ada biaya pikiran, yaitu memikirkan solusi untuk mengubah perilaku para pemabuk agar tidak mengkonsumsi minuman keras. Selanjutnya ada solusi dan kesimpulan penelitian. Pertama ada solusi, bimbingan dan perhatian dari orang tua ini sungguh sangat diperlukan sebagai salah satu usaha preventif saat anak-anak masuk fase remaja agar tidak salah masuk pergaulan. Selain dari bimbingan orang tua, fase remaja ini juga perlu diberikan edukasi sebanyak-banyaknya mengenai bahayanya minum minuman keras dalam kadar yang tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan, setelah diadakannya penelitian mengenai kampanye bahayanya miras ini, diharapkan para remaja bisa selalu berhati-hati dalam memilih pergaulan, dikarenakan tidak sedikit hasil survei mengatakan bahwa minuman keras ini disebabkan dari faktor lingkungan, yaitu ajakan teman. Serta diharapkan dengan penelitian ini, para orang tua bisa lebih waspada dan lebih memperhatikan anak pada usia remaja ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.